WTO, World Trade Organization. Apa itu WTO? World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Markas besar WTO berada di Center William Raffard di Jenewa, Swiss. Terbentuknya WTO. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional yaitu ITO, International Trade Organization. Negara-negara di dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat berupaya untuk memperbaiki ekonomi dunia melalui perundingan Bretton Woods. Dalam perundingan tersebut, salah satunya disepakati pendirian ITO, International Trade Organization. Lalu melalui Havana Charter pada November 1947 di Havana, ITO menyusun GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GATT memuat aturan-aturan terkait kesepakatan tarif dan perdagangan barang guna mendukung laju perdagangan bebas. Namun, perjalanan ITO harus terhenti karena Kongres Amerika Serikat enggan meratifikasi Havana Charter sehingga membuat ITO gagal lahir. GATT pun terangkat menggantikan peran ITO sebagai organisasi. Pada putaran Uruguay, GATT muncul inisiasi untuk kembali membentuk organisasi internasional guna mewadahi GATT. Kebutuhan akan adanya organisasi internasional untuk mewadahi GATT pun dianggap penting. Arthur Dunkel, Sekjen GATT kala itu, segera mempercepat usaha pembentukan organisasi internasional yang kemudian dinamai WTO, World Trade Organization. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Anggota WTO. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan WTO: 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat dunia. 2. Menjamin lapangan kerja sepenuhnya. 3. Meningkatkan penghasilan secara realistis. 4. Memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. 5. Melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Tugas dan fungsi WTO. 1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional. 2. Menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. 3. Menangani sengketa perdagangan internasional. 4. Mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. 5. Memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. 6. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Indonesia dan WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.